Saudara, kita sudah memasuki sermon series yang baru, The Gospel After Genesis. Nah, melalui sermon series ini, saudara, kita akan sama-sama belajar untuk melihat segala sesuatu bukan dari lensa optimisme manusia, tapi dari lensa Injil yang menebus dan memulihkan segalanya. Dan tema khotbah hari ini berjudul, Kekuatan yang menulis ulang cerita hidup kita. Kita akan merenungkannya melalui firman Tuhan yang terambil dari Roma 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, lalu kita melompat ke ayat 14 sampai 17. Kita membaca secara bergantian, saya membaca ayat pertama bersama-sama ayat yang kedua, seterus bergantian sampai dengan selesai. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani bersama-sama. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam sermon series kita sebelumnya kita melihat bagaimana segala sesuatu dimulai dari ketiadaan. Kemudian oleh firman Allah yang berkuasa, Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan dan segala keindahannya. Dan kemudian pada waktu itu Tuhan akhirnya menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan firman Tuhan katakan segala sesuatu itu diciptakan Allah sungguh amat baik. Namun kisah yang dimulai dengan kebaikan, keindahan itu tidak berlangsung lama. Manusia pertama lebih memilih untuk mengikuti kehendaknya sendiri, dengan lebih mempercayai apa yang dikatakan iblis dibanding dengan apa yang Allah katakan. Akibatnya, dosa masuk ke dalam dunia. Relasi yang indah antara Allah dan manusia menjadi rusak. Dan sejak saat itu, dunia dan seluruh isinya itu tidak pernah sama lagi. John MacArthur menyebutkan bahwa dosa itu membawa serangkaian kabar buruk yang tidak terhindarkan bagi manusia. Dia mengatakan setidaknya ada 4 dampak dari dosa. Yang pertama, dosa menanamkan keegoisan di hati kita. Membuat kita melihat segala sesuatu dari sudut kepentingan pribadi. Yang terutama bukan lagi kehendak Tuhan, tapi kehendak saya. Kemudian dosa menimbulkan rasa bersalah. Seberapa keras kita mencoba untuk membenarkan diri kita, hati kita tetap merasa ada yang salah. Rasa bersalah itu seperti alarm yang terus berbunyi di dalam hati kita. Kemudian dosa menyebabkan kehampaan. Manusia terus mengejar kesuksesan, uang, pengakuan, berharap semua itu dapat memberi arti dalam hidup. Dan akhirnya, dosa membawa manusia pada keputusasaan. Semua itu berakar pada satu hal, dosa. Saudara, dosa bukan hanya mengubah keadaan, tapi membelokkan arah kehidupan. Inilah kabar buruk bagi kita semua. Karena akibat dosa, tidak ada satupun dari kita yang luput dari hal ini. Lalu pertanyaannya, apakah Allah tinggal diam? Apakah kejatuhan manusia itu mengejutkan Allah?
Dan apakah Allah harus merevisi rencananya? Saudara, mungkin ada yang berpikir bahwa Allah baru berencana menyelamatkan manusia setelah manusia berdosa. Jadi tindakan Allah itu muncul sebagai respon atas kegagalan manusia. Seolah-olah Allah semulanya punya rencana yang indah, tapi kemudian manusia mengacaukannya, sehingga sekarang Allah harus mencari solusi untuk menyelamatkan manusia. Tapi Allah tidak seperti itu. Saudara, Allah bukan seperti kita manusia. Allah tidak seperti misalnya pemerintah yang baru bertindak ketika ada terjadi sesuatu krisis misalnya. Atau Allah tidak seperti seorang ilmuwan atau saintis yang bereksperimen berulang kali untuk melihat apakah percobaannya berhasil atau gagal. Rencana Allah beda dengan rencana manusia. Kalau misalnya saya berkata kepada saudara, besok kita ketemuan yuk, kita makan bareng. Saudara, kalimat yang saya ucapkan ini ada maksudnya, saudara. Jadi kalimat saya ini sebenarnya seperti ini. Kita akan sarapan bareng besok, kalau seandainya besok saya masih Tuhan izinkan untuk hidup. Kalau besok itu saya nggak ada meeting mendadak, atau kalau besok restorannya buka. Semua rencana kita manusia itu selalu mengandung kalau. Tapi rencana Allah tidak seperti itu. Karena itu ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu nggak kaget, Allah itu nggak panik, dan kemudian berkata, waduh, saya harus membuat rencana cadangan nih untuk menyelamatkan manusia. Allah tidak berkata seperti itu. Sejak semula, Allah sudah merancangkan karya keselamatan itu. Jadi salib itu bukanlah kecelakaan. Keselamatan itu bukanlah rencana cadangan. Itu adalah rancangan kekal Allah dari sejak kekekalan. Sejak permulaan. Dan ketika rencana kekal itu dinyatakan di dalam sejarah melalui pribadi Yesus Kristus, Alkitab menyebutnya dengan satu kata, Injil. Nah saudara, saya yakin kita semua di tempat ini tidak asing dengan kata Injil. Kita mendengarnya hampir setiap minggu. Tapi terkadang saudara, tanpa sadar, kita mempersempit maknanya. Di dalam perjalanan hidup ini, kita terjebak memaknai Injil hanya sebagai dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih rajin ke gereja, lebih suci. Semua itu baik, tapi itu bukan inti Injil. Saudara, Injil bukan sekedar ajaran untuk menjadikan kita lebih religius. Injil bukan sekedar dorongan untuk memperbaiki diri. Injil adalah apa yang Allah telah lakukan bagi kita di dalam Kristus. Dan hari ini kita akan melihat bahwa Injil itu bukan sekedar saran untuk hidup lebih baik, melainkan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan yang sanggup menulis ulang cerita hidup kita. Seperti yang Paulus sampaikan tadi di ayat 16 dan 17, Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah saudara, terkait ayat 16 dan 17 itu Timothy Keller mengatakan demikian. Di dalam ayat 16 dan 17 tersebut, kita menemukan ringkasan singkat Injil menurut Paulus. Disinilah pernyataan inti, tesis utama atau tema utama dari seluruh surat Roma. Jadi inilah inti dari apa yang Paulus tuliskan di dalam surat Roma ini. Kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Saudara, di awal dari suratnya, kita dapat melihat Injil apa yang diberitakan oleh Paulus. Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Roma ini dituliskan kira-kira tahun 56 atau 57. Itu berarti kira-kira kurang lebih 20 tahunan sesudah peristiwa penyaliban Yesus. Sewaktu menuliskan surat ini, saudara, Paulus kemungkinan besar ada di Korintus. Dan menariknya, saudara, Paulus belum pernah ketemu atau mengunjungi jemaat Roma ini secara langsung. Artinya,
Bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Roma ini. Kemungkinan besar jemaat di Roma ini mulai terbentuk sejak peristiwa Pentakosta, yaitu pada waktu Petrus berkhotbah dan kemudian dikatakan 3.000 orang bertobat. Karena di sana disebutkan ada orang-orang yang datang dari Roma. Kalau saudara mau lihat kisah ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, saudara, dari sejak awal suratnya, Paulus itu langsung membawa kita kepada Injil. Namun sebelum menjelaskan kepada Injil, dia terlebih dahulu menjelaskan siapa dirinya. Jadi di awal suratnya itu Paulus memperkenalkan dirinya seperti ini. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk Injil Allah. Pertama, Paulus menyebut dirinya hamba, doulos, yang artinya budak, hamba milik tuannya. Seseorang yang hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Kedua, dia berkata bahwa dia dipanggil menjadi rasul, yang berarti utusan. Kata dipanggil itu sendiri berbentuk pasif. Artinya, Paulus tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Dia tidak mencalonkan diri. Dia tidak mengambil jabatan itu atas inisiatif pribadinya. Karena pada masa itu, banyak orang yang mengaku sebagai rasul. Paulus memahami bahwa kerasulannya itu bukan hasil ambisi pribadinya. Itu adalah anugerah, karena Yesus sendiri yang memanggil dia dan yang mengutus dia. Dan ketiga, Paulus berkata bahwa dia dikuduskan atau dipisahkan untuk Injil Allah. Jadi dari pembuka suratnya ini, saudara, Paulus ingin menekankan satu hal yang sangat jelas. Hidupnya itu bukan miliknya sendiri. Dan pelayanannya itu bukan tentang dia. Sejak kalimat pertama, Paulus ingin jemaat di Roma tahu bahwa dia hanyalah hamba yang dipanggil dan dipisahkan untuk satu tujuan. Memberitakan Injil Allah. Lalu apa yang Paulus maksud dengan Injil Allah itu? Nah, saudara, di ayat 2-4 kita dapat melihat, inilah Injil Allah yang Paulus maksudkan. Saudara, kata Injil berasal dari kata Yunani Evangelion, yang berarti berita baik atau kabar sukacita. Pada masa itu, saudara, Evangelion itu bukan istilah rohani seperti yang kita pahami sekarang. Itu adalah istilah umum, bahkan istilah politik, istilah kerajaan menggunakan Evangelion. Jadi setiap kali terjadi peristiwa besar yang berkaitan dengan hal-hal tadi, misalnya ketika memenangkan peperangan, ketika ada seseorang yang naik tahta, ketika seorang pewaris lahir, maka ada seorang pemberita yang berdiri di tengah kota dan berteriak, Evangelion, kabar sukacita. Jadi pada zaman itu, Evangelion digunakan untuk momen-momen seperti itu. Dan Paulus menggunakan Evangelion itu untuk menekankan berita yang dia bawa. Dia berkata, Injil Allah. Dan Paulus sedang menekankan sesuatu yang sangat penting. Itu bukan sekedar tambahan kata. Paulus di sini sedang menekankan bahwa kabar yang dia bawa itu bukan tentang dirinya, bukan hasil pemikirannya, tapi inilah adalah kabar baik kepunyaan Allah sendiri. Dan kabar ini jauh lebih besar daripada kabar kemenangan seorang raja di medan perang. Dan Injil itu, seperti yang dituliskan di ayat 2-4, telah dijanjikan sebelumnya melalui nabi-nabi di dalam kitab suci. Artinya, yang Paulus sampaikan ini bukan sesuatu yang baru, bukan agama yang baru. Ini rencana Allah yang sudah dinubuatkan dari sejak dulu. John MacArthur mengatakan seperti ini. Hal yang paling penting tentang Injil adalah bahwa Injil itu berasal dari Allah. Allah adalah sumbernya. Ini bukan kabar baik manusia, melainkan kabar baik dari Allah bagi manusia. Kalau Injil itu dari Allah, maka Injil itu pasti benar. Entah kita suka atau nggak suka. Kalau Injil itu dari Allah, maka Injil itu berkuasa. Entah kita menerimanya atau kita menolaknya. Dan tidak hanya itu. Injil berbicara tentang satu pribadi, Yesus Kristus. Artinya,
Injil tidak bisa dipisahkan dari pribadi Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan Timothy Keller. Injil berpusat pada Yesus. Injil adalah tentang pribadi, bukan sekedar konsep. Injil adalah tentang Dia dan bukan tentang kita. Jadi pada bagian awal suratnya ini Paulus ingin menyimpulkan seperti ini, yaitu bahwa Injil adalah kabar baik dari Allah yang telah dijanjikan sejak semula dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara, waktu saya sekolah dulu, saya pernah jadi ketua kelas, saudara. Ini bukan lagi mau menyombongkan diri ya, saudara, tapi saya lagi mau menceritakan fakta sejarah hidup saya. Jadi saya juga nggak tahu waktu itu kenapa saya dipilih jadi ketua kelas, karena gini, saudara. Saya itu cukup sering dibully. Saya itu nggak pintar, saya itu nggak berwibawa pada waktu itu, saudara. Jadi pada waktu voting dan nama saya paling banyak, saudara, saya itu kaget sekaligus bangga, saudara. Terus saya bilang dalam hati saya, ternyata mereka menghormati saya. Padahal mungkin mereka memilih saya itu karena bentuk bulian mereka, mungkin saya jadi ketua kelas. Nah, saudara, waktu saya jadi ketua kelas itu saya menyadari satu hal. Saya ini kan kalau bicara di depan orang, 10 orang aja, saudara, misalnya, itu saya grogi, saudara. Saya tuh bisa gemeteran, saya bisa terbata-bata dalam berkata-kata, dan yang jelas saya tuh bisa banjir, saudara. Kayak abis fitness gitu, saudara, abis ngebakar kalori gitu, saudara. Seperti itu. Tapi ada momen, saudara, di mana saya ketika berbicara di depan mereka, saya bisa tenang, saya bisa menyampaikan setiap kata dengan tegas dan saya nggak banjir keringat. Momen itu adalah ketika saya menyampaikan pesan dari wali kelas saya. Waktu saya bilang kepada mereka, teman-teman, ada pesan dari Pak Guru. Itu mereka yang nakal-nakal, yang bandel-bandel, yang lagi berisik, itu mereka bisa diam dan mereka bisa menghadapkan wajah mereka kepada saya dan mendengarkan dengan fokus. Dan saya bisa menyampaikan pesan itu dengan tenang, tanpa terbata-bata, dan gak banjir keringat, saudara. Bukan karena saya berubah jadi berani, tapi karena pesan yang saya sampaikan itu bukan pesan tentang saya, tapi pesan dari otoritas yang lebih tinggi. Nah, saudara, mungkin ini sedikit menggambarkan apa yang Paulus rasakan. Paulus tidak sedang membawa pesan pribadinya. Dia sedang menyampaikan pesan dari Allah sendiri. Itulah yang membuat dia sangat yakin ketika dia menyampaikannya. Saudara, di bagian awal ini kita melihat sesuatu yang sangat mendasar, yaitu bahwa Injil itu berasal dari Allah. Dan Injil itu bukan sekedar konsep, bukan sistem kepercayaan. Injil adalah kabar tentang satu pribadi, Yesus Kristus. Dan kalau Injil itu benar-benar tentang Allah dan dari Allah, maka itu seharusnya mengubah segalanya. Nah, saudara, mungkin tanpa kita sadari, selama ini kita memandang kekristenan itu hanya sebagai usaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita berpikir Injil adalah tentang mencoba lebih keras, mencoba lebih disiplin, lebih suci, lebih rajin. Lalu setiap kali kita gagal, kita merasa bersalah. Setiap kali kita jatuh, kita merasa tertuduh. Dan setiap kali kita tidak konsisten, kita mulai putus asa. Itu yang terjadi kalau Injil hanya kita pahami sebagai saran moral. Tetapi Injil bukan saran. Injil adalah kabar kemenangan. Injil adalah berita bahwa Allah telah bertindak. Allah telah turun. Allah telah mengerjakan keselamatan melalui anaknya. Karena kekristenan tidak dimulai dari usaha kita menuju Allah, tetapi dari karya Allah yang sudah datang kepada kita. Nah, saudara, kalau Injil adalah dari Allah, kalau Injil itu berpusat pada Yesus Kristus, kalau Injil itu adalah karya Allah yang menulis ulang cerita hidup kita, maka pertanyaannya sekarang adalah, untuk siapa saja Injil ini? Apakah hanya untuk Paulus? Apakah hanya untuk orang-orang tertentu? Apakah hanya untuk mereka yang dianggap layak? Nah, untuk itu kita perlu melihat kepada bagian berikut dari surat Paulus yang menegaskan bahwa Injil Allah memberikan identitas baru bagi siapapun yang menerimanya.
Kalau kita melihat di ayat ke-6 dan ke-7, Paulus mengingatkan jemaat di Roma tentang siapa mereka. Paulus mengatakan, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Saudara, Paulus mengatakan bahwa mereka dikasihi Allah, mereka dipanggil, dan mereka dijadikan kudus. Saudara, jemaat di Roma kemungkinan besar terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam. Tapi mungkin yang paling mendominasi Yahudi dan Yunani. Ada yang terdidik, ada yang sederhana, ada yang religius dari sejak kecilnya, tapi mungkin ada yang dulu hidup di dalam penyembahan berhala. Namun kepada semua jenis orang itu, Paulus mengatakan hal yang sama. Kamu dikasihi Allah, kamu dipanggil, kamu dijadikan kudus. Artinya, Injil tidak eksklusif. Injil tidak dibatasi budaya. Injil bukan hanya untuk orang-orang yang sudah rapih hidupnya, tapi Injil adalah bagi setiap orang. Paulus seolah-olah sedang berkata kepada mereka seperti ini. Masa lalu tidak lagi mendefinisikan kita. Panggilan Allah yang mendefinisikan kita. Dan Paulus tidak berhenti sampai di situ, saudara. Karena kemudian dia juga menjelaskan di bagian berikutnya, di ayat 14 dan ke-15. Paulus berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun bukan Yunani. Baik kepada orang-orang terpelajar maupun tidak terpelajar. Nah, saudara, kenapa Paulus mengatakan dia berhutang kepada jemaat di Roma? Padahal Paulus belum pernah ketemu sama mereka. Paulus belum pernah minjem duit sama mereka. Paulus belum ada relasi bisnis sama mereka istilahnya. Nah, kalau kita lihat ayat ke-15, saudara, hutang yang dimaksud itu adalah hutang memberitakan Injil kepada mereka. Tapi tetap pertanyaannya, kenapa Paulus berkata berhutang? Nah, mungkin penggambaran ini membantu kita untuk memahami maksud dari Paulus. Saudara, ada dua jenis hutang. Hutang yang pertama adalah seperti ini. Misalnya saya meminjam uang dari saudara, 100.000, saudara memberikannya kepada saya, maka sebelum saya mengembalikan uang 100.000 itu kepada saudara, maka saya berhutang kepada saudara. Betul ya? Itu yang banyak kita pahami. Tapi ada hutang jenis kedua. Seperti ini, saudara. Misalnya Pastor Mike memberikan saya 100.000 untuk diberikan kepada saudara. Maka selama uang 100.000 itu belum saya berikan kepada saudara, maka saya berhutang kepada saudara. Itulah maksud Paulus. Dia telah menerima Injil dari Allah. Injil itu mengubah hidupnya. Dari seorang penganiaya gereja menjadi seorang hamba Kristus. Dari seorang musuh Allah menjadi seorang utusan Injil. Dan dia tahu, Injil yang telah menulis ulang cerita hidupnya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu titipan Allah. Dan selama dia belum menyampaikannya kepada mereka, dia merasa berhutang. Dan perasaan berhutang ini pun bukan sesuatu hal yang negatif dalam konteks ini, saudara. Tetapi karena sesuatu yang sangat indah yang telah dia alami dan gak mungkin dia simpan sendiri. Karena kalau kita misalnya menemukan sesuatu yang benar-benar berharga, kita biasanya nggak akan tahan untuk segera menceritakannya kepada orang yang kita kenal, kan? Misalnya kita membaca sebuah buku yang sangat bagus, yang mengubah kita, menegur kita, memberkati kita. Maka kita nggak sabar untuk menceritakan buku ini, atau bahkan mengasih tahu teman kita, atau orang yang kita kenal untuk membaca buku ini. Lu harus baca buku ini buku bagus banget. Atau ketika kita melihat satu pemandangan alam yang begitu indah, begitu luar biasa, kita nggak akan tahan untuk segera angkat handphone kita, untuk kita foto pemandangan itu dan kita kirimkan kepada orang yang kita kenal. Terus kita bilang, kamu harus ke tempat ini. Itu contoh yang sederhana, saudara. Sekarang bayangkan sesuatu yang lebih besar. Misalnya kita menemukan satu obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang paling mematikan. Dan kita sudah lebih dulu disembuhkan oleh obat itu. Apakah kita akan menyembunyikan obat itu dari orang lain yang membutuhkan, yang sedang sekarat? Seharusnya enggak, saudara. Karena apa yang kita alami itu terlalu besar untuk kita simpan bagi diri kita sendiri.
Saudara, hati yang tersentuh pasti selalu ingin berbagi. Apalagi kalau yang kita temukan itu bukan sekedar buku, bukan sekedar pemandangan, bukan sekedar pengalaman, tapi keselamatan, pengampunan dosa, damai dengan Allah, identitas yang baru di dalam Kristus. Bagaimana mungkin kabar sebesar itu kita simpan sendiri? Orang yang sungguh mengalami anugerah tidak akan menyimpan Injil untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya Paulus berkata, aku berhutang karena Injil yang menyelamatkan dirinya terlalu indah, terlalu mulia untuk disimpan bagi dirinya sendiri. Saudara, bukankah kita juga seperti itu? Kita bersyukur bahwa Injil Kristus telah mengubah identitas kita. Kita bersyukur Injil Kristus telah menulis ulang cerita hidup kita. Dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Dari hamba dosa menjadi anak Allah. Tapi kalau Injil yang telah menyelamatkan kita itu hanya berhenti sampai di kita, maka mungkin kita belum sungguh-sungguh memahami makna dari Injil ini. Saudara, kita dipanggil bukan karena kita layak. Kita dijadikan kudus bukan karena kita suci. Kita diselamatkan bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita tahu itu semua karena anugerah. Dan justru karena itu, Injil nggak boleh berhenti pada kita. Karena Injil itu adalah milik Allah. Dan Injil itu bagi setiap orang. Setiap kita yang sudah menerimanya, dipanggil untuk membagikannya kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Kita berhutang untuk membagikannya. Tapi bukan sebagai beban, tapi sebagai respon kasih kepada Kristus yang telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Karena orang yang tahu bahwa dia diselamatkan bukan karena kelayakannya, tidak akan diam melihat orang lain yang belum mengenal keselamatan itu. Seperti yang tertulis di dalam ESV Gospel Transformation Bible. Detak jantung orang-orang yang mengenal Allah melalui iman kepada Kristus adalah untuk membuat dia dikenal. Sekali lagi, detak jantung orang-orang yang mengenal Allah melalui iman kepada Kristus adalah untuk membuat dia dikenal. To make him known. Inilah yang seharusnya menjadi detak jantung setiap kita. Karena Injil yang sungguh dipahami tidak hanya menyelamatkan, tidak hanya memberikan identitas yang baru, tetapi menggerakkan hidup. Dan sekarang, kalau Injil sedemikian indah, kalau Injil sedemikian besar, kalau Injil sedemikian menggerakkan hidup, apa yang membuat kita bisa yakin akan Injil itu? Apa yang menjadi dasar keyakinan kita? Jawabannya bukan semangat kita, bukan pengalaman rohani kita. Dasar keyakinan kita ada pada Injil itu sendiri. Inilah yang akan kita lihat pada bagian berikutnya. Saudara, inilah deklarasi Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus mengatakan di ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, kalimat ini bukan sekedar pernyataan teologi. Ini adalah pengakuan iman dari seorang Paulus. Dan disinilah kita melihat apa yang dia yakini, apa yang dia pegang, dan apa yang membuatnya hidup seperti itu. Nah, saudara, pada kalimat keyakinan yang kokoh, di dalam bahasa Yunani menggunakan kata epaiskinomai. Sebenarnya kata epaiskinomai ini lebih tepat diterjemahkan sebagai tidak merasa malu. Atau di dalam bahasa Inggris kita sering mendengar, I am not ashamed. Jadi sebenarnya kalimat Paulus berbunyi seperti ini. Sebab aku tidak malu akan Injil. Mengapa artinya kelihatan sangat berbeda sekali ya? Tidak malu sama memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Nah saudara, sekilas kalimat ini terlihat memiliki arti yang berbeda. Tapi meskipun kalimat ini terlihat berbeda saudara, tidak ada pertentangan antara kedua kalimat ini.
Pada bagian ini, Paulus sedang berbicara dengan menggunakan gaya bahasa litotes. Nah, saudara yang waktu sekolah bahasa Indonesianya 9 atau 10 langsung tahu, oh litotes. Kalau saya harus buka Google dulu, saudara. Saudara, litotes adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dalam bentuk negatif, tapi untuk menegaskan sesuatu yang jauh lebih kuat. Misalnya saya berkata, saya nggak lapar, berarti saya kenyang. Terus, saya nggak bodoh, berarti saya pintar. Atau satu lagi, ketika seorang berkata, itu bukan masalah kecil, berarti masalahnya besar. Jadi ketika Paulus berkata, aku tidak malu akan Injil, dia sebenarnya sedang berkata sesuatu yang jauh lebih kuat. Dia sedang berkata, aku berdiri teguh, aku bermegah dalam Injil, aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Namun tetap ada maksud Paulus ketika dia memilih untuk tetap menggunakan aku tidak malu. Karena pada masa itu banyak orang percaya yang malu akan berita Injil. Bahkan Timotius, anak rohani dari Paulus, pernah diingatkan oleh Paulus, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Itu terdapat di 2 Timotius. Nah, saudara bayangkan kita hidup di zaman Paulus, di mana dunia pada waktu itu didominasi oleh budaya Romawi dan budaya Yunani. Roma mengagungkan kekuatan, kekuasaan, kejayaan militer. Sementara Yunani mengagungkan kecerdasan, filsafat, kepintaran. Dan di tengah dunia seperti itu, isi Injil sangat bertolak belakang. Injil adalah berita tentang seorang penebus yang adalah anak tukang kayu, yang lahir dalam kemiskinan, yang hidup dalam penderitaan, yang mati dengan cara yang paling hina, disalib sebagai seorang penjahat. Saudara bayangkan misalnya saudara warga Roma, saudara lagi jalan-jalan di kota Roma, lalu kemudian ada seorang berdiri dan kemudian berkata, Evangelion, kabar baik. Ada seorang tukang kayu dari Nazaret, dia hidup menderita sepanjang hidupnya, dia mati di atas kayu salib dengan status sebagai penjahat. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya dan engkau akan selamat. Saudara bayangkan, saudara warga Roma mendengar berita seperti itu. Kemungkinan besar, kita pasti tertawa mendengar berita seperti itu. Orang Roma mungkin akan berkata, Tuhan disalibkan, nggak mungkin, masa Tuhan kalah? Orang Yunani, mungkin mereka akan berkata, Tuhan disalibkan, logikanya di mana? Filsafatnya di mana? Dan kalau kita mau jujur saudara, di zaman sekarang ini, sebenarnya nggak jauh beda. Sama saudara, dunia tetap mengagungkan kesuksesan. Dunia tetap mengagungkan kekuatan. Dunia tetap mengagungkan pencapaian manusia. Itulah sebabnya, sampai kapanpun, berita Injil tetap memalukan dan mengusik bagi dunia. Karena bertentangan dengan apa yang dunia yakini. Injil berkata, kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Ini mengusik dunia yang percaya bahwa manusia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Upgrade diri, jadi versi terbaikmu. Injil berkata, kamu lebih berdosa dari yang kamu kira. Ini mengusik dunia yang membangun identitas diri dari moralitas dan pencapaian. Dunia yang merasa, saya nggak seburuk itu. Saya cukup baik kok. Injil berkata, hanya melalui Yesus Kristus. Ini mengusik dunia yang mengagungkan kebebasan memilih jalan sendiri. Dunia yang berkata, semua jalan bisa menuju Tuhan. Saudara, Injil bukan hanya sekedar berbeda dari dunia, tapi Injil membalikkan dunia. Dan itu sebabnya Injil terasa memalukan. Bukan karena Injil lemah, tapi karena Injil merobohkan pusat kebanggaan manusia. Namun Paulus tetap berkata, aku tidak malu akan Injil.
Aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Mengapa? Karena Injil bukan sekedar cerita tragis tentang seorang yang mati di atas kayu salib. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, kalau Injil cuma berkata, berusahalah lebih baik, itu bukan kuasa, saudara. Kalau Injil cuma berkata, tingkatkan moralitasmu, itu bukan keselamatan. Tapi Injil berkata seperti ini, Yesus telah melakukan apa yang kamu tidak mampu lakukan. Injil berkata, Yesus telah menanggung apa yang kamu tidak sanggup tanggung. Injil berkata, Yesus telah menyelesaikan apa yang kamu tidak mampu selesaikan. Dan itu sebabnya Paulus tidak malu akan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Apakah kita memiliki keyakinan yang sama? Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ataukah jauh di dalam hati kita masih ragu apakah Injil benar-benar cukup? Karena kalau mau jujur saudara, terkadang di dalam kita menjalani kehidupan kita itu bertindak seperti Kristen detektif saudara, atau Kristen agen rahasia. Kita nggak mau orang tahu kalau kita ini seorang Kristen, atau Kristen yang taat saudara. Kita ingin bicara tentang iman, tapi tanpa menyebut dosa. Kita ingin memperkenalkan Yesus, tapi tanpa salib. Kita ingin Injil terdengar menarik, tetapi tidak menyinggung. Di kantor mungkin, kita memilih kata-kata yang lebih aman. Di kampus, kita menahan diri supaya tidak terlalu kelihatan rohani. Dalam pertemanan kita menyesuaikan diri supaya nggak dianggap fanatik. Kita membaca situasi, kita memilih bagian-bagian mana yang paling aman untuk diucapkan. Dan disitulah kita perlu bertanya dengan jujur. Apakah kita sungguh yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah? Karena seharusnya, sebagai orang yang sungguh percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah, kita tidak perlu menyembunyikannya. Kita tidak perlu memolesnya supaya lebih bisa diterima. Saudara, kita tidak dipanggil untuk menjadi agen rahasia, saudara. Kita dipanggil sebagai agen kerajaan surga untuk menghadirkan kerajaannya di muka bumi ini. Namun sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Injil bisa memberikan keyakinan seperti itu? Bagaimana Injil itu menyelamatkan kita? Jawabannya ada di ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, inilah jantung dari Injil. Di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah. Dan ayat inilah yang mengubah seorang bapak gereja, saudara, Martin Luther. Nah, saudara, ketika kita mendengar kebenaran Allah, frase kebenaran Allah, seringkali kita berpikir ini bicara tentang karakter Allah, yang adalah benar, kudus, mulia, tanpa cacat, tanpa celah. Betul, saudara. Allah memang benar, kudus, mulia, tanpa cacat, tanpa celah. Tapi Paulus di sini berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Dia bukan hanya bicara tentang kebenaran milik Allah, tapi dia sedang berbicara tentang kebenaran yang berasal dari Allah. Saudara, bagaimana seseorang biasanya dianggap benar di dunia ini, saudara? Misalnya di kantor, di dalam pertemanan, di dunia ini bagaimana seseorang dianggap benar? Seseorang dianggap benar kan biasanya ketika tidak ada pelanggaran yang kita lakukan. Ketika tidak ada tuduhan yang bisa dialamatkan kepada kita. Di dalam hukum, seseorang dianggap benar ketika tidak ada bukti kesalahan yang dapat menjerat orang itu. Status benar itu diberikan ketika tidak ada dasar untuk menghukum. Nah, saudara, bayangkan, kita berdiri di hadapan Allah yang kudus, mulia, tanpa cacat, tanpa celah dengan kondisi seperti itu. Tidak ada pelanggaran, tidak ada tuduhan, tidak ada rekam jejak yang bisa dipakai untuk menghukum kita. Mampukah kita berdiri di hadapan Allah dengan kondisi demikian?
dengan kekuatan kita sendiri, sampai kapanpun kita nggak akan mampu, saudara. Karena kita semua berdosa di hadapannya. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, kita bukan hanya tidak baik, tapi kita gagal mencapai standar kekudusan Allah. Kalau Allah menilai kita berdasarkan keadilan yang sempurna itu, maka tidak ada satupun dari kita yang bisa berdiri di hadapan Allah tanpa tuduhan. Namun justru disinilah Injil menjadi kabar yang luar biasa. Kita yang berdosa ini, yang sebenarnya gak layak ini, dapat berdiri di hadapan Allah yang kudus dan tanpa celah, hanya karena kebenaran itu telah diberikan kepada kita. Status benar yang tidak kita miliki, itu dianugerahkan kepada kita. Seorang hamba Tuhan bernama Anders Nygren mengatakan seperti ini. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang bersumber dari Allah sendiri, disediakan oleh Allah, dinyatakan melalui Injil, dan di dalamnya dianugerahkan kepada kita. Nah, saudara, mungkin ada di antara kita yang memahami kebenaran Allah di satu sisi yang tadi, yaitu hanya sebagai karakter Allah yang benar, yang adil, yang kudus, tanpa celah. Di dalam sejarah gereja, Martin Luther yang tadi saya sebutkan, pernah mengalami kebenaran, pemahaman seperti itu. Pemahaman akan kebenaran Allah yang seperti tadi. Dia pikir, kebenaran Allah adalah standar kebenaran Allah yang harus ia ikuti sepenuhnya. Oleh sebab itu dia berpuasa, dia mengaku dosa berjam-jam, dia melakukan disiplin rohani. Tetapi semakin dia berusaha, semakin dia sadar dia nggak akan pernah cukup. Dan itu membuat dia frustrasi. Bahkan Martin Luther pernah mengatakan dia nggak suka dengan frase kebenaran Allah. Karena baginya kebenaran Allah berarti itu Allah yang murka. Allah yang menuntut kesempurnaan dari manusia berdosa. Sampai suatu hari dia mengerti. Hidupnya diubahkan sesudah dia merenungkan Roma 1 ayat 17 ini. Dia menyadari bahwa kebenaran Allah itu bukan hanya tentang karakter Allah, tapi juga kebenaran yang diberikan. Bukan standar yang harus dia capai, tetapi status yang Allah anugerahkan melalui Kristus. Dan ketika itu disingkapkan, hidupnya berubah. Sehingga di dalam bukunya tentang Roma 1 ayat 17 ini, Martin Luther dapat menjelaskan kebenaran Allah seperti ini. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang membuat kita layak menerima keselamatannya yang besar. Atau hanya melalui kebenaran itulah kita diperhitungkan benar di hadapannya. Saudara, agama berpikir bahwa keselamatan itu soal menjadi lebih baik, lebih disiplin, lebih rohani, lebih bermoral. Dengan melakukan itu, kita berusaha untuk mendapatkan kebenaran itu. Itu yang agama ajarkan. Tapi Injil berkata sesuatu yang radikal. Injil berkata bahwa kebenaran yang menyelamatkan bukan berasal dari dalam diri kita, tapi berasal dari Allah sendiri. Dan kebenaran Allah itu diberikan kepada kita melalui pribadi Yesus Kristus. Timothy Keller mengatakan seperti ini. Pembenaran itu berasal dari Allah dan dianugerahkan kepada kita melalui anaknya. Itulah Injil. Justification by faith. Saudara, dari sejak awal suratnya, Paulus sudah memberikan kita petunjuk itu. Injil ini telah dijanjikannya sebelumnya, dari sejak zaman nabi-nabi. Tentang anak Allah yang diperanakan dari keturunan Daud menurut daging, dan dinyatakan sebagai anak Allah dalam kuasa roh kebangkitannya. Artinya, keselamatan ini bukan rencana cadangan. Bukan solusi darurat setelah manusia gagal. Inilah janji yang sejak lama telah Allah siapkan.
Dan janji itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk mengajar tentang kebenaran, tapi dialah sang kebenaran itu sendiri. Dia bukan hanya Allah yang sejati, tapi dia juga adalah manusia yang sejati. Dia lahir di dunia yang telah rusak akibat dosa. Dia masuk ke dalam realitas yang kita cemari dengan kesombongan dan pemberontakan. Dia hidup di tengah masyarakat yang keras hati, cepat menghakimi, lambat mengampuni, dan sulit untuk bertobat. Namun sepanjang hidup Yesus tidak bercela. Yesus hidup benar sepenuhnya, karena dialah sang kebenaran itu. Dan justru karena dia benar, dunia membenci dia. Karena terang itu terlalu menyilaukan buat dunia. Kebenaran itu terlalu menyingkapkan dosa mereka. Dan akhirnya dia ditangkap, dia difitnah, dia diadili dengan segala tuduhan palsu. Sang kebenaran itu berdiri sebagai seorang tertuduh. Yang tidak bercela itu diperlakukan sebagai orang yang melakukan pelanggaran. Yang kudus itu dihukum seperti seorang penjahat. Dan akhirnya dia harus menerima hukuman salib. Tetapi justru di sanalah kebenaran Allah dinyatakan. Bukan dengan menurunkan standar kebenarannya, bukan dengan mengabaikan dosa, tetapi dengan memenuhi keadilannya sendiri. Karena di salib itu, Yesus sang kebenaran dihukum dan dikorbankan. Supaya kita yang bersalah dibenarkan dan diselamatkan. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak berdosa itu, dia diperlakukan sebagai pendosa. Yesus yang sempurna itu, dia dihukum sebagai penjahat. Yesus yang benar, dia menanggung murka Allah bagi kita. Supaya kita yang berdosa dibenarkan olehnya. Saudara, inilah pertukaran yang gak masuk akal. Dosa kita diperhitungkan pada Yesus. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Bukan karena kita layak, bukan karena kita cukup baik, tapi semata karena anugerah. Saudara, inilah Injil. Inilah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Saudara, Allah tidak malu menyebut kita miliknya. Allah tidak malu menebus kita. Dan jika Allah tidak malu mengasihi kita, bahkan sampai naik ke atas kayu salib dan mati di sana dengan kematian yang memalukan, bagaimana mungkin kita malu akan Injil itu? Justru Injil itulah yang menjadi kebanggaan dan pengharapan kita. Untuk itu mari saat ini kita bertanya kepada diri kita. Apa arti Injil bagi kita hari ini? Kabar baik yang mengubahkan atau sekedar ajaran yang kita pahami? Apa yang membuat kita masih ragu atau malu akan Injil? Jika kita percaya itu adalah kuasa Allah. Dan bagaimana hidup kita mencerminkan bahwa Injil itu bukan sekedar kita pahami, tapi sungguh kita percayai. Saudara, ada satu kisah tentang seorang wanita bernama Rachel Joy Scott. Sewaktu remaja, Rachel oleh anugerah Tuhan, dia menerima Yesus Kristus sebagai pribadi satu-satunya Tuhan di dalam hidupnya. Nah, sejak itu saudara, sejak dia menerima Yesus itu, hidupnya berubah. Injil menulis ulang cerita hidupnya. Tidak hanya sekedar menjadi seorang Kristen yang biasa, tetapi Rachel benar-benar menghidupi apa yang dia percayai. Bahkan sampai dia dibully oleh teman-teman di sekolahnya. Satu ketika waktu dia berusia 17 tahun, dia sedang makan bersama temannya di taman sekolah. Lalu kemudian datang dua temannya yang suka membuli dia. Dan mereka, kedua temannya ini dengan senjata langsung menembak secara membabi buta. Beberapa orang terluka, termasuk
Rachel terluka akibat tembakan itu. Tapi Rachel masih hidup saat itu. Lalu kedua orang itu datang menghampiri Rachel dan salah satu kemudian menjambak rambut Rachel dan kemudian dia bertanya kepada Rachel, "Masihkah kamu percaya kepada Tuhanmu?" Lalu kemudian Rachel dengan memandang temannya itu dia berkata, "Kamu tahu, saya tetap percaya." Lalu kemudian temannya itu berkata, "Kalau begitu, temuilah dia." Sambil kemudian dia menembak kepala Rachel. Saudara, Rachel menjadi salah satu korban yang tewas dari peristiwa penembakan massal di tahun 99 itu. Setelah kematiannya, keluarga Rachel menemukan catatan di buku Rachel, yang ditulis Rachel. Di sana tertulis doa-doa yang Rachel tuliskan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi, dan juga kerinduannya untuk mengasihi serta hidup bagi Kristus. Kisah tentang hidup Rachel dan bagaimana kasihnya kepada Tuhan langsung tersebar luas dan menyentuh hati banyak orang. Dan akhirnya pada tahun 2016, kisah hidup Rachel Joy Scott difilmkan dengan judul I'm Not Ashamed. Rachel meninggal sebagai orang yang tetap percaya penuh kepada Tuhan. Dia tidak malu akan Injil yang telah menyelamatkannya. Saudara, kisah Rachel mungkin menyentuh hati banyak orang. Tetapi Rachel ini hanyalah satu cerita kecil dari begitu banyak cerita tentang bagaimana kekuatan Injil itu menuliskan ulang kisah hidup orang-orang. Sepanjang sejarah, Injil telah menulis ulang hidup begitu banyak orang. Dan Injil yang sama itu, Injil yang telah mengubah hidup orang-orang itu, adalah Injil yang sama yang telah menjamah hidup setiap kita hari ini. Karena itu pertanyaannya bukan lagi apakah Injil itu berkuasa. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita menunjukkan bahwa cerita kita telah ditulis ulang oleh Injil. Saudara, jika Injil telah menulis ulang cerita hidup kita, maka kita tidak lagi hidup untuk membuktikan diri, tapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita. Dunia boleh menulis banyak cerita tentang siapa kita. Masa lalu boleh mencoba mendefinisikan kita. Kegagalan boleh mencoba menuduh kita. Tetapi Injil berkata, di dalam Kristus, cerita kita telah ditulis ulang oleh Tuhan kita sendiri. Dan Injil yang telah menulis ulang cerita hidup kita, itu juga memanggil kita untuk hidup bagi Dia. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Oleh sebab itu, saudara, sebagai orang-orang berinjil, sudah seharusnya kita menghidupi identitas yang baru sebagai orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Sebagai orang berinjil, seharusnya kita tidak lagi digerakkan oleh rasa takut akan kehilangan nilai. Karena Kristus telah memberikan kita status yang kekal. Dan sebagai orang berinjil, sudah seharusnya kita rindu untuk bersaksi. Karena Injil yang menyelamatkan adalah kabar baik yang gak mungkin untuk kita simpan seorang diri. Amin. Sebagai respon kita akan firman Tuhan, mari bersama kita naikkan pujian.